Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin kue kering nastar dan kali ini aku nyoba bikin versinya Nyonya Lim. Ternyata rasanya enak banget, ngeprul, manisnya pas, wangi butternya juga kerasa. Pokoknya suka banget sama hasilnya. Di sini aku juga akan kasih tips gimana cara bikin nastar awet berbulan-bulan tanpa bahan pengawet. Oke, kita langsung aja ke cara membuatnya. Langkah pertama, aku akan sangrai dulu untuk pertepungannya. 475 gram tepung terigu, pakai yang protein rendah ya, biar hasilnya lebih bagus. Aku pakai yang merek kunci biru. Lalu 25 gram tepung maizena. Nah, kedua tepung ini kita sangrai menggunakan api kecil aja sampai warnanya agak kecoklatan dan lebih ringan ya. Ini diaduk-aduk terus ya, jangan berhenti mengaduk biar nggak gosong. Nah, untuk waktunya kurang lebih sekitar 15-20 menitan. Nah, ini tipsnya ya supaya kue lebih enak dan dia bakal awet berbulan-bulan tanpa pengawet. Aku jamin deh kalau tepungnya disangrai dulu, selain rasanya akan lebih enak, kuenya juga bisa awet tahan lama. Nah, seperti ini udah cukup, tekstur tepungnya udah ringan, warnanya juga agak kecoklatan tapi nggak gosong ya. Terus juga aroma gurihnya ini keluar. Oke, sekarang aku akan matikan api kompornya, tunggu benar-benar dingin baru bisa dipakai ya. Teman-teman bisa sangrai 1 hari sebelum bikin kue kering biar lebih cepat. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 150 gram butter. Aku pakai yang merek Royal Crown. Menurut aku pakai butter Royal Crown ini hasilnya bakalan jauh lebih wangi dan rasanya juga pastinya lebih enak ya. Menurut aku butter Royal Crown ini bisa dibilang penggantinya butter Wishman. Meskipun Wishman tetap nomor 1 ya, tapi untuk rasanya insya Allah nggak kalah enaknya sih. Harganya pun jauh lebih ekonomis. Nah, ini aku mix pakai 150 gram butter margarin Royal Palmia. Lalu aku pakai 100 gram gula halus, disaring dulu ya karena kalau gula halus banyak yang bergerindil. Nah, ini di mixer sebentar aja pakai kecepatan paling rendah asal tercampur kurang lebih 1 menit ya. Jadi jangan lama-lama biar hasil kuenya nanti tidak meleber. Oke, seperti ini cukup. Lalu rapikan bagian pinggirannya. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur dan 1 putih telur. Jadi ini putih telurnya aku pakai 1 aja ya. Mixer lagi sebentar, cukup beberapa detik aja hanya untuk mencampurkan kuning telurnya ya. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya aku pakai 40 gram susu bubuk. Nah, ini disaring untuk memastikan tidak ada yang bergerindil. Oke, ini mixer lagi sebentar, cukup beberapa detik untuk mencampurkan susunya, atau teman-teman bisa juga diaduk menggunakan spatula ya. Nah, seperti ini udah cukup, jadi sebentar aja ya. Lalu kita bersihkan dulu sticknya, diaduk dulu menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan tepung terigu dan tepung maizena yang udah kita sangrai tadi. Masukkan secara bertahap, ini aku bagi jadi 3 tahapan ya, biar mudah mencampurkannya. Aduk rata menggunakan spatula. Lalu masukkan lagi tepungnya dan kembali diaduk rata. Nah, ini udah tercampur. Lalu aku masukkan lagi tepungnya. Nah, ini yang terakhir ya. Aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya udah berat. Aku lanjut aduk menggunakan tangan hingga tercampur rata ya. Nah, seperti ini udah tercampur rata. Teksturnya agak lembek tapi ini udah bisa dibentuk kayak gini tuh ya, teman-teman bisa lihat, atau teman-teman bisa simpan dulu di kulkas selama 30 menit biar teksturnya enggak begitu lembek. Adonannya ini akan aku tutup pakai plastik biar suhunya tetap terjaga dan juga butternya enggak meleleh. Nah, ini adonannya udah siap buat kita bentuk. Untuk membentuknya di sini aku pakai sendok takar ukurannya 7,5 mili kayak gini. Kalau ditimbang beratnya ini sekitar 7-8 gram. Tapi menurut aku lebih cepet pakai sendok takar kayak gini ya.
Langsung aja ini kita cetak adonannya. Untuk plastiknya jangan dibuka terlalu lebar ya, cukup sedikit aja supaya adonannya tidak kering. Ambil secukupnya adonan, masukkan ke dalam sendok takar, dipenuhin dan dipadatkan seperti ini ya. Nah ini aku cetak setengahnya dulu. Untuk yang setengahnya aku akan tutup kembali dan disimpan di dalam kulkas. Di sini aku udah siapkan isian selai nanasnya, udah aku bulatkan seperti ini. Untuk beratnya satu butirnya itu sekitar 3 gram. Kita ambil satu adonan, bulatkan dan padatkan. Lalu beri lubang di bagian tengahnya pakai jari aja kayak gini. Dan isi dengan selai nanasnya. Kemudian ditutup rapat. Lalu bulatkan sampai mulus ya. Nah hasilnya kayak gini, udah rapi, mulus ya. Ambil lagi satu adonan, bulatkan dan padatkan, lalu lubangi di bagian tengahnya kayak gini dan isi dengan selai nanas. Tutup rapat dan bulatkan hingga benar-benar rapat ya. Lalu kita bulatkan lagi seperti ini. Ini udah semua aku bentuk adonan yang udah aku cetak tadi. Jadi 3 loyang ini udah siap buat kita panggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven dan ini udah panas. Aku pakai oven tangkring yang susun 3 kayak gini ya. Langsung aja kita masukkan nastarnya. Oven selama 20 menit pertama, pakai api sedang cenderung kecil kayak gini. Dan untuk lubang atasnya dibuka. Setelah 20 menit di oven, sekarang aku akan pindahkan posisinya supaya matang merata. Untuk yang di bawah aku akan pindah di rak paling atas, kemudian rak tengah aku kebawahin dan yang paling atasnya aku turunin di rak tengah. Nah ini kita oven lagi selama 20 menit yang kedua. Nah ini udah 20 menit lagi di oven. Kemudian kita tukar lagi posisinya seperti tadi ya. Yang bawah pindah ke atas, rak tengah dipindah ke bawah, dan rak atas dipindah ke rak tengah. Oven lagi selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit di oven, ini nastarnya udah matang. Jadi total ngovennya selama kurang lebih 60 menit atau hingga matang ya, tergantung dengan ovennya masing-masing. Kita angkat semua nastarnya, tuh hasilnya bagus-bagus. Nah, untuk bahan olesannya di sini aku pakai 3 butir kuning telur, lalu dicampur dengan 1 sendok makan susu kental manis dan sedikit pewarna makanan warna kuning telur. Aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau misalnya ini terlalu kental bisa dicampur dengan 1 sendok makan minyak goreng ya. Nah, sekarang nastarnya kita oles menggunakan kuning telur pakai kuas kecil seperti ini. Nah, olesan pertama udah selesai. Kalau udah kering baru kita oles lagi dengan olesan yang kedua, biar hasilnya itu lebih cantik dan glowing ya. Nah, kalau udah selesai semuanya, kita oven lagi untuk mematangkan si kuning telurnya. Nah, ini kita oven lagi selama 10-15 menit. Bisa ditukar posisinya ya biar matangnya lebih merata. Nah, ini setelah 7 menit di oven, aku akan tukar dulu posisinya. Kalau udah, kita oven lagi selama 7-8 menit. Nah, setelah 8 menit di oven, ini nastarnya udah matang, hasilnya bagus-bagus banget, glowing-glowing. Angkat semuanya, lalu tiriskan. Nah, ini adonan yang di kulkas yang setengahnya tadi ya, udah aku cetak dan dibentuk nastar. Kita oven juga, untuk waktu dan caranya sama ya seperti tadi. Jadi tadi pas ngoven adonan yang pertama, aku sambil cetak adonan yang di kulkas, jadi nggak buang-buang waktu. Nah, ini nastarnya udah matang, udah aku tukar-tukar juga posisinya. Kita angkat dan dioles dengan kuning telur. Seperti tadi ya, dioles kuning telurnya 2 kali biar hasilnya lebih bagus dan lebih glowing.
Nah, ini untuk nastar yang keduanya udah aku masukkan oven. Di oven kurang lebih selama 45 menit atau hingga matang. Dan jangan lupa setiap 20 menit dipindah-pindah posisinya ya, biar matang merata. Ini nastarnya udah matang, kita angkat semuanya. Nah, ini dia hasilnya, bener-bener bagus-bagus, cantik dan juga glowing banget. Nastarnya udah matang semuanya. Sekarang mau aku pindahkan ke cooling rack biar cepat dingin. Nah, ini dia nastar resepnya Nyonya Lim udah selesai aku bikin. Beneran enak banget, lembut, lumer, ngeprul. Pokoknya aku jamin puas sama hasilnya. Ini bakalan jadi resep andalanku di tahun-tahun berikutnya. Semoga teman-teman suka sama video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya buat teman-teman yang belum subscribe. Makasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin kastengel keju pakai setengah kilogram tepung terigu. Ini resepnya ekonomis, pakai keju cheddar, tapi rasanya luar biasa, enak banget seperti pakai keju edam. Teksturnya keras-keras, renyah, kejunya juga berasa. Pokoknya ini enak banget. Dan ini aku jamin awet, tahan lama berbulan-bulan tanpa bahan pengawet ya. Kalau teman-teman mau tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, simak ya videonya sampai selesai. Pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram atau 1 bungkus. Aku pakai margarin Royal Palmia. Ini kita masukkan semuanya ya. Lalu aku mix dengan 200 gram mentega Royal Crown. Menurut aku pakai Royal Crown ini bikin kuenya jadi lebih enak dan wangi ya. Tambahkan 30 gram gula halus. Nah, ini disaring dulu ya, karena kalau gula halus itu biasanya banyak yang bergerindil. Nah, ini kita aduk hingga rata, pakai spatula yang kuat ya, atau bisa di mixer pakai kecepatan rendah selama kurang lebih 1 menit. Jangan terlalu lama ya, supaya hasil kuenya itu tidak melebar saat di oven. Nah, ini aku ganti ngaduknya pakai whisker aja biar lebih gampang. Nah, ini udah cukup, jangan terlalu lama ya. Lalu tambahkan 2 kuning telur, kita aduk rata lagi sebentar aja. Nah, kalau udah tambahkan 40 gram susu bubuk, 100 gram tepung maizena. Ini kita ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Kita aduk hingga tercampur. Seperti biasa ngaduknya nggak usah terlalu lama ya. Oke, seperti ini udah cukup, udah tercampur. Kemudian tambahkan 250 gram keju cheddar. Aku pakai yang merek Kraft. Udah aku parut kecil-kecil dan juga udah aku keringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa jam. Atau teman-teman juga bisa simpan di freezer atau juga bisa dengan cara dipanggang ya. Nah, ini kalau pakai keju yang dikeringkan kayak gini, nanti kalau dimasukkan ke adonan teksturnya itu mirip yang pakai keju edam ya. Oke, ini semuanya aku masukkan, kemudian aduk hingga tercampur rata. Kalau kejunya udah tercampur, sekarang kita masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai yang merek kunci biru. Nah, ini tepung terigunya juga udah aku sangrai ya, supaya hasil kuenya itu lebih enak dan juga lebih awet. Masukkan tepung terigunya secara bertahap sambil disaring seperti ini ya. Kita aduk rata pakai spatula yang kuat ya, cukup sebentar aja. Kita masukkan lagi tepung terigunya sambil diayak. Aduk bentar hingga tercampur, kira-kira sampai tepung terigunya itu sudah tidak terlihat putih lagi. Nah, kayak gini udah cukup. Sekarang kita masukkan lagi sisa tepung terigunya. Kita ayak. Nah, ini tepung terigunya udah masuk semuanya. Kita aduk lagi hingga tercampur rata.
Nah, karena ini teksturnya udah berat, aku lanjut aduk pakai tangan biar gampang. Dan ini aku pakai sarung plastik supaya adonannya tidak langsung terkena suhu tangan, biar hasil kuenya itu tidak keras ya. Ingat ya, ngaduknya cukup bentar aja, cukup sampai kira-kira tepung terigunya itu sudah tidak terlihat putih lagi. Nah, seperti ini ya, tepung terigunya udah masuk semua, udah tidak terlihat putih. Ini juga teksturnya udah pas, udah bisa dibentuk kayak gini. Udah cukup, sekarang kita lanjut bentuk adonannya. Aku ambil separohnya dulu, kalau mau sekalian semua juga boleh. Separohnya aku tutup plastik dan disimpan di kulkas atau bisa di ruangan yang ber-AC ya. Nah, sekarang aku akan pipihkan adonannya pakai rolling pin, alasi dengan plastik biar nggak lengket. Pipihkan dan bentuk sekotak mungkin. Nah, kalau teman-teman ada bingkai loyang bisa dipakai ya, biar lebih cepat dan lebih gampang. Di sini aku nggak ada, jadi aku bikin kotak manual aja kayak gini. Dan untuk tebalnya di sini aku ngukurnya pakai spatula kayu ini ya, kira-kira 0,7 cm atau boleh sesuai selera. Nah, seperti ini ya, bentuknya udah kotak tanpa pakai bingkai loyang juga bisa ya. Sebelum adonannya dipotong-potong, aku akan bikin untuk bahan olesannya pakai 2 kuning telur ditambah kurang lebih 3 tetes pewarna makanan warna kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng. Kita aduk rata dan hasilnya seperti ini. Sebelum dioles kuning telur, aku akan potong dulu memanjang pakai bantuan kertas. Ini lebar kertasnya 4 cm ya, atau boleh sesuai selera. Nah, sekarang kita mulai oles dengan kuning telur. Kita oles secara merata ya, seperti ini. Nah, ini untuk bagian yang masih tipis, tinggal kita oles lagi ya. Nah, kalau udah, terakhir kita parutkan keju cheddar secara merata. Menurut aku pakai cara ini lebih cepet ya daripada yang dicetak satu-satu, yang dioles satu-satu gitu ya. Nah, ini aku parut kejunya agak panjang ya, biar nanti hasilnya cantik. Lalu kejunya kita ratakan ke seluruh permukaan adonan. Kemudian ini kejunya aku tekan-tekan pakai scraper seperti ini, biar lebih menempel ya. Kemudian dipotong dengan lebar kurang lebih 1 cm seperti ini. Nah, selesai. Hasilnya seperti ini. Cantik ya. Jadi nggak perlu pakai cetakan juga bisa. Nah, ini udah aku siapkan loyang yang udah dilapisin margarin. Sekarang kita pindahkan ke loyang. Kita ambil pakai spatula atau serok sambal seperti ini. Nah, ini udah semuanya aku pindahkan ke loyang. Ini udah siap ya buat kita panggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven tangkring dan ini ovennya juga udah panas. Kita masukkan adonannya, masukkan 3 dulu ya. Untuk yang belum di oven nanti gantian bareng sama adonan yang di kulkas. Oven selama kurang lebih 60 menit atau hingga matang, menggunakan api sedang. Untuk lubang di atasnya ditutup ya. Nah, setelah 20 menit di oven, sekarang kita tukar posisinya ya biar matangnya merata. Untuk yang di rak bawah aku pindahkan ke rak atas, rak tengah aku pindahkan ke rak bawah, dan rak yang di atas aku pindahkan ke rak tengah. Nah, ini kita oven lagi selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit di oven, kita tukar posisinya lagi ya untuk yang kedua kalinya seperti tadi ya. Lalu kita oven lagi selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit di oven, ini kastengelnya udah matang. Jadi total ngovennya itu selama 60 menit ya. Untuk hasilnya cantik banget, warnanya golden. Kita angkat dan tunggu dingin baru masukkan ke dalam toples. Lanjut oven lagi untuk yang belum di oven. Nah, ini adonan yang di kulkas ya. Jadi udah aku cetak semuanya.
Nah, untuk cara ngovennya sama ya seperti tadi, selama 60 menit dan setiap 20 menit kita tukar posisinya. Nah, ini dia kastengel kejunya udah selesai aku bikin. Aromanya wangi, rasanya enak, warnanya juga cantik banget. Kejunya berasa seperti pakai keju edam, tapi yang ini versi ekonomis ya. Teksturnya kres-kres, renyah banget. Ini wajib ada di meja lebaran nanti nih. Satu resep ini jadi 3,5 toples ukuran 1/4 kilo dan 1 toples ukuran setengah kilo. Semoga teman-teman suka sama video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Makasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku bikin lagi cookies lebaran yang paling jadi favoritnya anak-anak. Ini adalah choco stick cookies, perpaduan renyah dan gurihnya cookies dengan coklat stick yang lezat. Ini rasanya beneran enak banget. Aku bikin ini langsung ludes sama anak-anak. Bikinnya gampang, tanpa mixer, dan juga aku cuma pakai oven tangkring aja. Nah, kalau teman-teman mau tahu gimana cara aku bikinnya, ayo kita bikin sama-sama. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram margarin. Aku pakai merek Blue Band Cake and Cookie. Nah, kalau teman-teman mau dimix sama mentega juga boleh ya. Tambahkan 60 gram gula halus. Nah, ini disaring dulu ya, karena biasanya kalau gula halus ini suka bergerindil. Aduk menggunakan spatula, cukup sebentar aja ya, kurang lebih 1 menit, jangan terlalu lama ya. Nah, kalau udah, masukkan 2 kuning telur. Aduk kembali cukup beberapa detik aja untuk mencampurkan kuning telur dan margarinnya ya. Oke, ini udah cukup, sebentar aja. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 26 gram atau 1 saset susu bubuk, 60 gram tepung maizena. Nah, ini diayak ya untuk memastikan tidak ada yang bergerindil. Nah, ini aduk bentar asal nyampur. Untuk mengaduk adonan kue kering itu memang nggak boleh lama ya, biar pas di oven nanti hasilnya tidak melebar. Nah, ini udah tercampur. Kemudian masukkan 300 sampai 320 gram tepung terigu, pakai yang protein rendah ya biar hasilnya bagus. Aku pakai yang merek kunci biru. Nah, ini tepung terigunya juga udah aku sangrai untuk mendapatkan hasil kue kering yang enak dan tahan lama. Untuk cara menyangrainya udah aku share di video kue kering nastar ya, di video sebelum ini. Teman-teman bisa lihat aja di sana. Oke, sekarang kita aduk hingga tercampur rata. Untuk memasukkan tepung terigunya bertahap ya, supaya mudah untuk mencampurkannya. Sekarang masukkan lagi tepung terigunya sambil diayak ya, untuk memastikan tidak ada tepung terigu yang bergerindil. Aduk lagi hingga tercampur. Nah, ini karena adonannya udah mulai berat, jadi aku lanjut aduk menggunakan tangan yang udah aku cuci bersih. Kita masukkan lagi sisa tepung terigunya sambil diayak. Nah, ini tepung terigunya udah masuk semuanya. Kita aduk lagi hingga tercampur rata. Ngaduknya cukup sebentar aja ya. Nah, seperti ini udah tercampur, adonannya juga udah gampang dibentuk kayak gini. Ini udah cukup ya. Sekarang kita siapkan alas kerja. Nah, ini adonannya udah aku tutup plastik ya, biar tidak cepat kering. Aku akan ambil sebagian dulu, dan adonan sebagiannya aku simpan di kulkas atau bisa di ruangan yang ber-AC. Tapi kalau mau langsung semua dibentuk juga boleh ya.
Gilas adonannya kita alasin dulu dengan plastik biar nggak lengket. Dan untuk ketebalannya di sini aku ukur pakai patokan tebal sumpit ya, kira-kira 0,6 cm. Bebas aja mau lebih tebal juga boleh. Tapi menurut aku segini udah pas banget, nggak terlalu tipis dan juga nggak terlalu tebal. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih cepat dan rapi, bisa pakai bingkai adonan kue kering ya. Nah ini tinggal kita atur aja untuk panjangnya. Pokoknya ini digilas dan dibentuk kotak ya. Nah kira-kira kayak gini ya. Untuk bagian pinggirannya aku potong aja yang nggak rapi seperti ini. Nah ini aku ukur tebalnya udah pas 0,6 cm. Untuk panjangnya 27 cm dan lebarnya 18 cm. Sebelum dipotong aku ukur dulu untuk lebar kuenya sekitar 2 cm. Nah kalau teman-teman punya cetakan yang lebar 1,5 cm atau 2 cm bisa dipakai ya, jadi nggak perlu ngukur-ngukur kayak gini. Potong memanjang adonannya, aku pakai batuan penggaris biar hasilnya lebih lurus. Dan penggarisnya jangan nempel langsung ke adonan ya, ini rawan nempel kayak gini nih hasilnya. Jadi kita alasin plastik aja ya, seperti ini. Nah kalau mau motong tinggal dibuka plastiknya ya, seperti ini. Jadi ini aman ya, nggak akan nempel ke penggaris lagi. Tuh, ini sama sekali nggak nempel ya. Nah ini udah semuanya aku potong. Untuk sisa adonannya kita ambil aja. Nah untuk panjang cookiesnya aku menyesuaikan dengan panjang coklat stick yang aku pakai sekitar 3,7 cm. Nah untuk coklat sticknya aku pakai yang merek Colata. Teman-teman bisa beli di toko bahan kue atau di online shop. Aku beli di online shop dengan harga 27.000, beratnya 300 gram. Nah ini panjangnya 7,5 cm ya. Aku akan potong jadi dua kayak gini. Kalau udah selesai semuanya dipotong, kita tempelkan aja di atas adonan seperti ini ya. Nah sekarang aku akan potong atau ditata dulu semua coklatnya baru dipotong juga bisa ya. Aku ambil satu. Nah hasilnya seperti ini, cantik banget. Tata semua coklatnya sampai selesai ya. Nah ini udah selesai semuanya, udah aku potong. Kemudian biar lebih cantik kita beri hiasan seperti bando. Ambil sedikit adonan, lalu pipihkan kira-kira panjangnya 2,5 cm. Kita bikin tipis aja ya dan serapih mungkin biar hasilnya bagus. Tinggal ditempel aja seperti bando kayak gini ya. Proses ini memang lama dan butuh ketelatenan. Tapi kalau mau cepet teman-teman bisa pakai cetakan pondan kecil yang berbentuk bunga ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah ini udah semuanya aku bentuk. Untuk adonan yang di kulkas tadi juga udah dibentuk ya. Satu resep ini jadi 115 piece. Dan ini karena coklatnya habis jadi ada 8 piece dibentuk nastar. Kebetulan aku masih punya isian nastarnya ya. Oke ini udah siap buat kita panggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven tangkring yang susun 3. Langsung aja kita masukkan kuenya. Nah untuk yang satu loyang tadi yang ada nastarnya nanti aku oven setelah ini ya. Oven selama 60-70 menit atau hingga matang. Sesuaikan dengan ovennya masing-masing. Dan untuk apinya pakai api sedang seperti ini ya. Lubang di atasnya dibuka aja kayak gini. Setelah 20 menit di oven, aku akan tukar dulu posisinya biar matang merata ya. Yang di bawah aku pindah ke atas, yang di tengah aku pindah ke rak bawah, dan yang di rak atas aku pindah ke rak tengah. Oven lagi selama 20-25 menit. Nah setelah 20 menit kita tukar lagi posisinya ya seperti tadi. Yang di bawah aku pindah ke atas, yang di tengah pindahkan ke bawah, dan yang di atas pindahkan ke rak tengah.
Oven lagi selama 20-25 menit atau hingga matang ya. Nah, ini choco stick cookiesnya udah matang. Total ngopennya sekitar 60-70 menitan atau sesuaikan aja dengan ovennya masing-masing. Langsung aja kita angkat semuanya. Tunggu cookies coklatnya dingin baru kita masukkan ke toples ya. Wangi coklat dan cookiesnya ini semerbak ke seluruh ruangan. Bener-bener harum banget, bikin anak-anak gak sabar pengen cobain. Lanjut open lagi yang satu loyang sampai matang ya. Jangan lupa dipindah-pindah posisinya biar matangnya merata. Nah, ini udah matang, angkat dan tiriskan. Alhamdulillah choco stick cookiesnya udah matang semuanya. Hasilnya benar-benar cantik banget, coklatnya juga mulus ya. Nah, ini cookiesnya udah dingin. Sekarang akan aku kemas ke dalam toples. Ini ukuran toplesnya 400 ml. Aku kasih silika gel kayak gini. Fungsinya untuk menyerap kelembapan udara dan mencegah pertumbuhan jamur. Jadi bakal lebih awet. Untuk makanan ini sangat aman ya. Simpan silika gel di bawah, lalu tutup dengan alas atau kertas roti kayak gini. Baru kita tata kuenya ya. Kita tutup rapat. Nah, ini siap untuk dijadikan kue lebaran nanti. Nah, ini dia choco stick cookiesnya udah selesai aku bikin. Satu resep jadi 3,5 toples ukuran 400 ml ya. Untuk ide jualan ini pastinya banyak yang suka. Tinggal kasih stiker jualan atau stiker ucapan Hari Raya Idul Fitri biar makin cantik dan menambah nilai jual. Untuk rasanya nggak usah ragu lagi, ini enak banget. Anakku nggak terlalu suka kue kering, tapi kalau yang ini doyan banget. Semoga teman-teman suka sama video ini. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman yang bingung mau bikin kue kering yang apa. Cobain yang satu ini deh, insya Allah suka sama rasanya. Jangan lupa like dan juga subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Makasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku bikin lagi cookies lebaran. Ini adalah taro cheese coconut cookies. Tampilannya cantik banget, rasanya juga enak, renyah, gurih, manis, pokoknya recommended banget. Kalau teman-teman mau tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ayo kita bikin sama-sama. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram butter margarin. Aku pakai merek Royal Palmia. Lalu tambahkan 100 gram gula halus, disaring ya supaya tidak bergerindil. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Nah, ini kita mixer pakai kecepatan paling rendah selama kurang lebih 1 menit aja ya, jangan lama-lama. Oke, seperti ini udah cukup. Lalu tambahkan 2 kuning telur, 1 sendok teh pasta taro, 1 bungkus susu bubuk, lalu 30 gram tepung maizena, ini diayak, dan 50 gram keju parut. Untuk kejunya bisa ditambah ya kalau teman-teman mau. Nah, ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah, cukup beberapa detik aja hanya untuk mencampurkan semua bahannya ya. Nah, ini udah cukup, matikan mixernya, lanjut aduk menggunakan spatula. Aku tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan warna ungu biar warnanya lebih cantik ya. Sekarang masukkan 300-320 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai yang kunci biru secara bertahap sambil diayak ya supaya tidak ada yang bergerindil. Aduk bentar asal nyampur, jadi cukup si tepung terigunya itu sudah tidak terlihat putih lagi. Baru kita masukkan lagi tepung terigunya ya. Masukkan lagi sisa tepung terigunya sambil diayak. Aduk lagi sebentar, pelan-pelan aja ya. Cukup sampai tepungnya sudah tidak terlihat putih lagi dan sudah bisa dibentuk. Nah, ini adonannya udah berat, aku lanjut aduk menggunakan tangan ya. Jangan lupa tangannya cuci bersih dulu.
Nah seperti ini ya, udah cukup. Ini tepung terigunya udah tercampur, terus adonannya juga udah enak, udah bisa dibentuk kayak gini. Nah selanjutnya aku akan cetak pakai sendok takar yang ukurannya 7,5 mili. Ini kalau ditimbang beratnya sekitar 7 gram. Tapi menurut aku lebih cepet pakai cara seperti ini ya, daripada yang ditimbang satu-satu. Nah ini aku akan cetak semua adonannya sampai selesai. Nah ini udah selesai semuanya, lanjut kita akan bentuk adonannya. Siapkan loyang, loyangnya tidak perlu dioles margarin ya, karena ini tidak lengket. Kita ambil satu adonan lalu bulatkan dan padatkan seperti ini, lalu kita tekan tengahnya menggunakan jari ya, kita bikin lubang kayak gini. Aku ulangi lagi, ambil satu adonan, lalu bulatkan dan padatkan, lalu tekan tengahnya pakai jari seperti ini. Gampang ya, lakukan semuanya sampai selesai. Nah ini semuanya udah aku bentuk jadi 4 loyang, kurang lebih sekitar 92 piece. Nah ini udah siap buat kita panggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven, dan ini ovennya juga udah panas. Aku pakai oven tangkring ya, kalau teman-teman punya oven listrik bisa dipakai. Masukkan adonannya, aku oven 2 loyang dulu, nanti gantian kita simpan di rak atas dan di rak bawah. Kita oven menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 50 menit atau hingga matang. Sesuaikan aja dengan ovennya masing-masing. Untuk lubang di atasnya ditutup ya. Nah setelah 25 menit di oven, kita tukarkan dulu posisinya biar matangnya merata. Untuk rak yang di bawah aku pindahkan ke atas, dan rak yang di atas aku pindahkan ke bawah. Nah ini kita oven lagi selama 25 menit atau hingga matang. Nah ini cookiesnya udah matang, aku akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita oven lagi sisanya sampai matang ya. Untuk caranya sama seperti tadi. Nah ini cookiesnya udah matang semuanya, hasilnya seperti ini, matang merata. Untuk yang terakhir di oven agak lama ya, dan hasilnya warnanya lebih kecoklatan dan ini lebih garing ya, tinggal disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya aku akan siapkan topping pakai coklat batang rasa anggur atau taro juga boleh. Aku pakai sekitar 150 gram, diiris tipis-tipis biar mudah leleh atau cair. Selanjutnya ini kita pindahkan di wadah yang tahan panas, lalu ditim di atas panci yang berisi air mendidih kayak gini ya. Kita aduk-aduk terus sampai coklatnya mencair. Nah seperti ini ya hasilnya. Untuk balurannya di sini aku pakai kelapa kering secukupnya. Ini teman-teman bisa beli di toko bahan kue ataupun di online ya. Nah untuk caranya gampang banget. Oles cookiesnya dengan coklat, cukup di bagian atasnya aja ya. Boleh tipis ataupun tebal, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Nah kalau udah tinggal kita balurkan ke kelapa keringnya. Hasilnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah setelah semuanya selesai dibalur kelapa kering, sekarang kita beri topping coklat leleh sisa tadi ya di bagian lubangnya seperti ini. Kalau misalnya coklatnya udah keburu kering, tinggal ditim lagi aja. Mohon maaf ini agak belepotan, nanti teman-teman bisa bikin yang lebih rapih ya. Nah kalau mau dimasukkan ke toples, tunggu coklatnya kering dulu ya.
Nah, ini dia taro cheese coconut cookiesnya udah selesai aku bikin. Tampilannya bener-bener cantik banget, warna ungu, rasanya taro, terus juga gurih dari keju dan kelapa keringnya itu bener-bener bikin nagih, dan manis dari coklatnya itu enak banget, wangi. Ini bakalan jadi kue incaran tamu atau saudara di acara lebaran nanti. Semoga teman-teman suka sama video ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Makasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.